Pemirsa, dalam sepekan, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyambangi Presiden PKS Ahmad Syahiku dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Kehadiran putra bungsu Presiden Jokowi itu disambut hangat keduanya jelang kontestasi Pilkada 2024. Lalu kapan Kaisang akan bertandang ke PD Perjuangan setelah mendapatkan lampu hijau dari Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani? Mungkinkah PSI dan PD Perjuangan bersanding pada pertarungan pemilihan kepala daerah atau justru tetap bersaing meski elektabilitas Kaisang teratas di Jawa Tengah? Saat ini sudah bergabung bersama kami politisi PD Perjuangan Arya Bima, kemudian politisi PSI Dede Prayudi dan pengamat politik Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke PD Perjuangan terlebih dahulu. Mas Arya yang disampaikan oleh Mbak Puan bahwa silaturahmi politik ini harusnya ke semua partai termasuk PD Perjuangan. Ini merupakan sebuah keseriusan PD Perjuangan ingin membangun komunikasi dengan Kaisang atau PSI atau ya ini gimmick politik saja? Ya, terima kasih Prof. Burhan sama Pak Uki dari PSI. Ini bukan gimmick ya, jadi kami berterima kasih kepada seluruh partai politik yang sekarang ini menyiapkan betul untuk saling mendukung dari 545 pilkada kota kabupaten dan 38 provinsi. Saat ini Partai PDI Perjuangan inklusif membuka diri terhadap seluruh partai politik untuk bekerja sama mengusung kandidat calon kepala daerah baik di tingkat gubernur maupun di kota kabupaten. Begitu juga dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, juga termasuk PSI, sudah terjadi berbagai komunikasi dari 545 yang dekat dengan PKS, dengan Nasdem, dengan P3 dan PKB. Sesuatu yang sangat menyejukkan bagaimana proses bermufakat di antara tokoh-tokoh ketua partai dan di dalam mengusung ini menunjukkan threshold 20% ini memaksa kita untuk bermufakat dan bermusyawarah. Jadi mengenai kerjasama dengan PSI bukan satu sekedar memberikan harapan, saya sudah dengar betul ya dari teman-teman di kota kabupaten dan di provinsi yang sudah berbicara dengan PSI untuk mengusung kandidat calon kepala daerah di kota kabupaten dan provinsi. Saya kira itu termasuk kalau Mas Kaisang tadi disampaikan oleh Mbak Puan untuk berkomunikasi, saya kira itu bukan hal yang pertama. Saya kemarin ketemu sama-sama diundang di Mangkunegaran untuk tamu undangan satu suro acara kirab dan semeden. Saya juga tanya langsung, Mas Ketua kapan mau ambil DKI atau Jawa Tengah? Responnya Mas Kaisang juga dia ngomong, wah saya nunggu senior, partai yang lebih senior gitu. Intinya bahwa ini suasananya cair, kita tidak bisa kemudian membawa dinamika Pilpres itu dalam dinamika pilkada karena aspirasi rakyat, kehendak rakyat di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi ini sangat berbeda. Jadi sangat mungkin bukan hanya gimmick, tapi itu satu harapan Mbak Puan bahwa membangun komunikasi di dalam proses pengusungan calon kandidat ini masih sama-sama cair dan dinamis. Ya, Mas Arya, artinya membangun komunikasi ini apakah bisa terkonversi misalnya untuk bentuk koalisi di pilkada? Terbuka peluang nggak untuk itu PD Perjuangan dengan PSI misalnya? Faktanya sekarang seperti di Kalimantan Timur, juga di sebagian Maluku dan NTT, kerjasama antara PSI dan PDI belum terjadi secara formal dalam bentuk dokumen pengusulan ke KPU yang akan berlangsung di 27 Agustus ya. Tetapi bahwa komunikasi untuk saling menyandingkan seperti yang Mbak Puan, kalau terjadi kekurangan 20%, kita masih mencari kawan untuk mengusung kandidat, itu terjadi di berbagai daerah dengan PSI. Jadi ini bukan satu hal yang baru apa yang disampaikan ke Mbak Puan. Teman-teman di kota kabupaten di Kalimantan misalnya, di Kalimantan Barat misalnya, terjadi komunikasi itu untuk mengusung kandidat kita dengan calon gubernur kita Pak Lasarus misalnya. Ini yang masuk informasi ke kita. Ya, tapi bagaimana untuk daerah battleground, Mas Arya? Misalnya di Jawa Tengah, kemudian Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, terbuka peluang nggak untuk koalisi? Kalau memang terbuka untuk komunikasi? Kalau komunikasi tetap pasti terjadi ya, tentang bahwa itu nanti berakhir dengan kerjasama mengusung kandidat. Saya kira PDI Perjuangan juga punya mekanisme yang sudah 5 kali ikut pilkada, bagaimana standar kompetensi juga standar elektabilitas. Tapi satu hal yang di sini ada Mas Burhan, bahwa selain penjaringan yang kita lakukan, penyaringan di PDI Perjuangan
salah satu yang kita hitung adalah faktor elektabilitas dan popularitas di dalam proses yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Oke, kalau koalisi masih dipertimbangkan, tapi kalau komunikasi kita tidak a priori, masih oke, ya? Kemudian kita tidak a priori, kita kemudian tidak antipati bagaimana rakyat itu berkembang melihat kompetensi seorang kandidat dan bagaimana tingkat popularitas yang tentunya standar minimum threshold secara ideologis itu tidak bisa tidak harus ada di dalam kompetensi seorang calon yang diusung PDI Perjuangan, saya kira itu. Oke, kita menuju ke Mas Uki, politisi PSI. Mas Uki, kalau tadi kan Mas Arya sempat menyampaikan tuh, komunikasi kita terbuka lebar, terbuka peluang. Tapi untuk masalah koalisi, ya itu masih dipertimbangkan. Tanggapan dari PSI gimana, Mas Uki? Mas Uki? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi dengan Mas Uki. Kita menuju ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Prof. Burhan, kok tadi Mas Arya cukup jelas ya, komunikasi terbuka. Tapi ketika saya tanya soal peluang koalisi ya masih dipertimbangkan. Ini bagaimana kemudian peluang kerjasama antara PDI Perjuangan dengan partai lain, termasuk dalam hal ini PSI? Begini Gina, rumus pilkada itu tidak mesti sama dengan pilpres. Dan itu sudah terkonfirmasi sejak lama. Era pilkada pertama kali tahun 2005 itu menghadirkan satu fakta di mana konstelasi di tingkat lokal itu tidak selalu sama dengan apa yang terjadi di tingkat nasional. Apalagi, ini poin yang kedua, apalagi diferensiasi antar partai di Indonesia itu relatif minimal. Jadi hanya satu garis ideologis yang membedakan satu partai dengan partai lain, yaitu terkait dengan relasi agama dan negara. Di luar itu sama. Nah, apalagi untuk konteks PDI Perjuangan dengan PSI, itu pada dasarnya kan berasal dari ranah ideologi yang sama. Jadi pada dasarnya tidak ada hambatan, kecuali ya, ada persoalan berkaitan dengan 2024 kemarin, di mana keluarga besar Pak Jokowi itu dianggap mengambil garis yang berbeda dengan keputusan partai. Nah, menurut saya, gitu ya, untuk tingkat provinsi yang sangat strategis, wilayah yang sangat strategis, dan pada saat yang bersamaan PDI Perjuangan memiliki calon yang relatif kompetitif, menurut saya kemungkinan koalisi antara PDI Perjuangan dengan PSI sulit terjadi. Karena satu, misalnya sangat strategis tadi, yang kedua, PDI Perjuangan punya calon sendiri yang kompetitif. Selain misalnya PDI Perjuangan mampu untuk mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Kecuali 3 syarat ini tidak terpenuhi. Mungkin saja ada 1-2 kasus yang mempertemukan antara PDI Perjuangan dengan PSI. Tetapi sepanjang 3 hal yang tadi saya sebut terjadi, kemungkinan koalisi dalam bentuk pilkada, calon yang diusung itu sama antara PDI Perjuangan dengan PSI di wilayah yang strategis, di wilayah yang PDI Perjuangan kuat, dan di wilayah di mana kader PDI Perjuangan punya daya tawar elektoral yang memadai, kemungkinan koalisi dengan PSI kecil. Oke, kemungkinan koalisi itu kecil. Lantas pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang koalisi itu kecil sekali kemungkinan terjadi, apa motif komunikasi yang akan dibangun antara PDI Perjuangan dan juga PSI? Nanti kita bahas usai jeda berikut. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.